bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita kembali bersyukur bisa datang beribadah bersama-sama di tempat ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan menaikkan pujian penghormatan kita kepada Allah yang selalu memberkati kehidupan saya dan saudara, terlebih lagi yang telah menyatakan karya keselamatannya bagi kita yang percaya kepadanya. Seundang kita berdiri, mari kita mengangkat pengagungan kita kepada Tuhan. Kidung Jemaat 397, terpujilah Engkau Allah Maha Besar. Terpuji Engkau Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Terpujilah Engkau yang telah memberi juru selamat. Terpuji Engkau yang telah memberi juru selamat manusia terang ilahi. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Baiknya yang ketiga, dimuliakanlah anak domba kudus. Dimuliakanlah anak domba kudus yang mengorbankan diri jadi penebus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi.
Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terdapat dalam Efesus 4 ayatnya yang ke-15 dan 16. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaannya tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Mari mengambil satu duduk sejenak di hadapan Tuhan. Mari datang merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mengambil satu duduk. Pertolongan kita di dalam ibadah yang kedua ini, biarlah jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal, memberkati dari awal sampai pada akhirnya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pujian Yesus kawan yang sejati menjadi lagi kekuatan bagi saya dan saudara. Yesus ada dan menjadi sahabat bukan saat kita kuat saja, tetapi saat kita lemah, kita ada pergumulan, tantangan yang kita hadapi. Yesus yang selalu ada dan hadir buat kita semua. Kidung Jemaat 453, Yesus kawan yang sejati. Silakan jemaat saja, jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa pada Tuhan berseru. Mari bersama-sama. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Dia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Saudang jemaat berdiri, bait yang ketiga. Adakah hatimu syarat, jiwa ragamu lelah? Adakah hatimu syarat, jiwa ragamu lelah? Yesus lama
Mari bersama-sama orang percaya di segala tempat dan di segala abad kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit-langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami bangun pagi dengan kekuatan yang baru dan juga dengan nafas hidup yang baru. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan, setiap hari kami dapat lewati. Bukan karena hebatnya kami ya Tuhan, tetapi semata-mata karena pertolongan dan kasih sayang Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur buat sebuah kebaikan Tuhan. Saat ini kami datang ya Tuhan juga bersyukur bagi saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang berulang tahun pada minggu ini. Kami menyerahkan Bapak Hengki Serang, Bapak Timothy Taula, Ibu Reneke Uhing, Ibu Silvianti, menyerahkan Ibu Reini Pangkei, menyerahkan Saudara Monica Silvani Jasmine, Bapak Ferry Rumangkang, Ibu Rezki Mahakena, Saudara Enrico Josaputra, Saudara Grand Gerald Kairupan, Bapak Charles Joy, Bapak Adi Sugiarto, Ibu Albertine Kaisabualangi, Bapak Richard Mawikere, Saudari Immanuel Frederick, menyerahkan Bapak Daniel Stephen Sepang, Ibu Elsie Candi, Saudara Septrian Wahyudi. Dengan ketambahan usia yang Tuhan berikan bagi mereka, biarlah hikmat kebijaksanaan juga Tuhan berikan. Umur yang panjang Tuhan berikan. Terlebih tambahkan iman yang terus bertumbuh dan semakin mengenal Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang berulang tahun pernikahan pada minggu ini. Kami menyerahkan Bapak Dr. Raymond Anuranta bersama Ibu Dr. Pranasista. Kami menyerahkan keluarga Bapak Hans Lobis Taula bersama Ibu Yunita Tikarante. Menyerahkan keluarga Bapak Tommy Horianto bersama Ibu Heni. Menyerahkan keluarga Bapak Hardi Gondokusumo bersama Ibu Dr. Magdalena. Menyerahkan keluarga Bapak Hendrik Lawrence bersama Ibu Heni Lisan. Tuhan memberkati setiap keluarga-keluarga rumah tangga yang menikmati berkat Tuhan pada minggu ini. Biarlah pertolongan, kemurahan, sukacita, serta damai sejahtera Tuhan limpahkan di dalam setiap keluarga ini ya Tuhan. Dan keluarga-keluarga ini terus berharap dan bersandar kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami menyerahkan jemaat Tuhan juga yang sedang sakit. Kami menyerahkan untuk anak Jabert ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan Saudari Nanda Talo, kami menyerahkan Ibu Mary Raba, Ibu Esther Kasim, Bapak Budi Jasmine, anak Fania, menyerahkan untuk Ibu Pipin dan juga orang tua dari Ibu Pipin yang saat ini sedang sakit. Engkau paling tahu keadaan mereka saat ini ya Tuhan. Dan kami meminta dengan kerendahan hati di dalam nama Yesus. Engkau akan menjamah, Engkau kembali memberikan kekuatan yang baru. Engkau nyatakan kasih-Mu ya Tuhan bagi mereka. Kami serahkan mereka yang sakit ya Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kami pun juga berdoa bagi pelayanan kami. Salah satu pos kami yang ada di Tentena, Tuhan memberkati. Ada Pendeta Magdalena dan juga bersama para pengurus jemaat yang melayani di sana. Tuhan memberkati, menolong mereka dalam pelayanan yang ada. Tuhan mampukan mereka Tuhan untuk melayani dengan sukacita. Dan kami mohon biarlah ada pertumbuhan iman terjadi di sana. Dan ada pertumbuhan jiwa-jiwa yang baru yang mengenal Tuhan yang ada di pos PI Tentena. Kami serahkan ya Tuhan pos ini ke dalam tangan Tuhan. Segala sesuatu yang mereka butuhkan untuk menunjang pelayanan ya Tuhan. Biarlah diberkati oleh Tuhan, dicukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami juga membawa bangsa dan negara kami
Kami menyerahkan pemerintah Republik Indonesia dalam memberi kesejahteraan. Kami mohon ya Tuhan, biarlah semuanya masyarakat Indonesia dapat menikmati kesejahteraan ini ya Tuhan dari pemerintah. Semuanya terbagi dengan rata. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan kami menyerahkan keamanan bagi masyarakat Indonesia dan juga terkhusus untuk program pemerintah dalam pembangunan IKN. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan dan pembangunan infrastruktur lainnya, baik yang ada di kota besar maupun di kota kecil, daerah-daerah yang lain. Biarlah semuanya Tuhan dapat terlaksana. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan pemilihan umum tahun depan kami pun menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Siapapun itu jadi pemimpin ya Tuhan, biarlah semuanya asalnya dari Tuhan. Dan kami mohon Engkau memberikan keamanan bagi Indonesia, semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami mau serahkan ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami juga menyerahkan pribadi kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang paling tahu situasi keadaan hidup kami. Engkau paling tahu keluarga kami. Engkau yang paling tahu usaha dan pekerjaan kami. Bahkan pergumulan yang sedang kami hadapi. Kami mohon Tuhan Yesus memberikan kami kekuatan. Kami dapat melewatinya di dalam pertolongan Tuhan. Kami sanggup melewatinya dengan bergantung saja kepada Tuhan Yesus. Mampukan kami Tuhan dan kuatkan kami. Besok dan seterusnya kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kami pegang janji penyertaan Tuhan bahwa pertolongan-Mu ya Tuhan dan tangan Tuhan akan selalu menopang setiap kami yang percaya kepadamu. Kami serahkan hidup kami serahkan keberadaan kami ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami mohon Tuhan Yesus yang akan memberkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, sempurnakanlah doa kami ini ya Tuhan. Dan ini doa kami berikan, kami nyatakan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hormat diberi. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Filipi 2. Filipi 2 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Filipi 2 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-11. Mari yang wanita bersama-sama dengan saya ayat yang pertama, dan silakan kaum pria ayat yang kedua, kita bergantian sampai ayat yang ke-11. Filipi 2. Mari bersama-sama 2, 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus.
melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Mari bersama-sama ayat 11, 2, 3. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Berbahagialah kita membaca, merenungkan, serta melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian, ubah hatiku. Bapa, kau setia takkan meninggalkan, dan ku percaya engkau milikku dan milikku. Bapa, kau setia takkan meninggalkan, dan ku percaya engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Mari kembali kita angkat pujian ini. Bapa, kau setia takkan meninggalkan, dan ku percaya engkau milikku dan milikku. Bapa, kau setia takkan meninggalkan, dan ku percaya engkau milikku dan ku milikmu. Sedang jemaat berdiri, kerinduan tinggikan
jadi seperti-Mu. Ku mau jadi, Ku mau jadi, ku mau jadi seperti-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, Gembala kami yang tidak pernah menyerah untuk terus menuntun kami, membimbing kami, bahkan mencari ketika kami hilang. Kami bersyukur kami memiliki Gembala agung seperti Engkau, yang bahkan memberikan nyawa-Mu untuk kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap kasih karunia yang Tuhan nyatakan. Terima kasih untuk keselamatan yang kami terima melalui pengorbanan-Mu. Kami tidak mampu ya Tuhan untuk membalas apa yang telah Engkau lakukan. Tetapi biarlah ketika hari ini kami diundang masuk untuk beribadah memuji Tuhan. Ini menjadi penyembahan kami yang berbau harum di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kerinduan kami untuk menjadi seperti Engkau, seperti Yesus yang selalu menjadi teladan kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami perlu firman-Mu untuk menuntun dan membimbing kami, supaya hidup kami diubahkan. Oleh karena itu ketika kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan, di pagi hari ini, biarlah Engkau berbicara kepada setiap kami. Allah Roh Kudus, kuasai hati, kuasai pikiran kami, sehingga ketika benih firman-Mu ini jatuh di tanah hati kami, firman-Mu tumbuh, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni setiap sikap kami, ampuni setiap kehidupan kami yang tidak layak di hadapan Tuhan, dan bahkan hamba-Mu yang berbicara, Tuhan layakkan dan sucikan. Terima kasih Bapa, kami siap menyambut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Shalom. Jemaat Tuhan, kita boleh bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga di minggu ketiga di bulan September ini kita boleh beribadah bersama-sama, secara khusus dalam ibadah yang kedua ini saudara-saudara. Dalam ibadah ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan di bawah tema meniru Yesus. Saudara-saudara, firman Tuhan yang sudah kita baca dari Filipi pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11, saya mengajak saudara untuk kembali melihat bagian firman Tuhan ini untuk mengikuti dan untuk melihat kedalaman firman Tuhan yang akan sama-sama kita baca dan kita renungkan. Saudara-saudara, kalau kita mendengar kata meniru atau tiruan, saudara-saudara, mungkin yang terbesit pertama kali dalam benak kita adalah tentang hal yang kurang baik, ya. Misalnya barang tiruan, berarti ada barang yang original, ada barang tiruan, saudara-saudara. Satu kali ada orang yang memberi saya sebuah jam tangan yang begitu kelihatannya bagus, Bapak Ibu Saudara. Dia bilang, ambil ini, saya kasih kau. Hanya kau ganti baterainya aja. Jadi saya dengan senang hati menerima sebuah jam tangan dengan merek yang terkenal itu. Lalu kemudian harapan saya adalah, wah ini pasti barang ori ini, ya. Lalu kemudian saya ganti, dan tapi ternyata ketika saya ganti baterai, saudara-saudara, saya lihat, saya kecewa, saudara-saudara. Kenapa? Karena jam tangan ini bukan jam tangan yang original, saudara-saudara. Ya, waduh, saya cek kembali, saya agak kesal, saudara, ya. Waduh, saya dikasih barang yang tidak original. Nah, saudara-saudara, tetapi saya mau sampaikan bahwa tidak semua Bapak Ibu Saudara hal yang tiruan itu atau hal meniru itu, saudara-saudara, itu adalah hal yang kurang baik. Meniru, saudara-saudara, juga bisa berbicara tentang inspire atau tentang terinspirasi. Kalau saya meniru Pak Hendrik di dalam gaya berbusana misalnya, saya berarti terinspirasi daripada Pak Hendrik. Nah, begitu juga saudara-saudara, ada hal yang baik dan banyak hal yang baik yang patut ditiru supaya kita itu menjadi lebih baik.
Contoh saudara-saudara, ketika anak-anak kita meniru perbuatan kita yang baik atau meniru perlakuan kita yang baik, kita akan bangga dan berkata, kita berhasil menjadi orang tua yang baik untuk memberi teladan kepada anak kita. Maka anak kita juga mengikuti apa yang menjadi perilaku kita yang baik. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu kalau pagi hari ini kita bicara tentang meniru Yesus, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara melihat bahwa kehidupan orang Kristen, kehidupan orang percaya di dalam moralitas Kristen, di dalam etika Kristen, itu dituntut untuk meniru Yesus atau meneladani Yesus. Dan Yesus yang menjadi tolok ukur bagaimana seseorang ini harus bersikap. Seorang percaya harus bertindak, seorang percaya harus berperilaku. Itulah mengapa Bapak Ibu Saudara, seorang teolog Amerika memperkenalkan satu moto, WWJD, What would Jesus do? Saudara-saudara, ini sangat populer di Amerika, dan bahkan waktu saya kuliah di STT Bandung, teman-teman saya selalu punya hashtag WWJD. Saya awalnya nggak ngerti, saudara. Saya bilang, apa WWJD? Saya cari tahu, ternyata What would Jesus do? Saudara-saudara, ini adalah moto bagi orang Kristen. Ketika dia menghadapi sesuatu, dia harus berpikir, kira-kira apa yang Yesus lakukan kalau dia menghadapi ini? Waktu menghadapi pergumulan, what would Jesus do? Apa yang Yesus lakukan? Waktu menghadapi tantangan, waktu menghadapi sesuatu yang sulit, kira-kira jika Yesus bertemu dengan situasi seperti itu, apa yang akan Yesus lakukan? Waktu berkonflik, saudara-saudara, what would Jesus do? Maka ini menolong orang-orang percaya untuk kemudian berlaku seperti Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara, meniru Yesus adalah sebuah hal yang seharusnya jadi bagian pertumbuhan iman seorang Kristen. Tadi dalam nats pembimbing dikatakan, Kristus adalah kepala dan Kristus juga adalah teladan. Kita semua anggota tubuh yang harus tunduk terhadap kepala gereja kita. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu dalam bagian ini, Filipi pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, Paulus itu memahami bahwa jemaat di Filipi, engkau harus berlaku sebagaimana panutanmu yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Bagi Paulus, saudara-saudara, tidak ada teladan yang lain. Maka saudara-saudara, kita merenungkan dalam kehidupan orang Kristen saat ini. Saya seringkali berbicara dengan anak-anak remaja. Kenapa saudara-saudara anak-anak remaja itu punya problem yang besar tapi orang tuanya nggak tahu? Kenapa anak-anak remaja itu sebenarnya broken tapi orang tuanya nggak tahu? Kenapa? Karena mereka krisis yang namanya keteladanan. Mereka krisis yang namanya keteladanan, orang tua gagal menjadi teladan, mereka cari teladan dari mana? Dari YouTube. Mereka melihat K-pop, mereka melihat boy band, mereka melihat girl band. Sementara influence yang diberikan kepada mereka itu adalah influence yang tidak baik. Sehingga mereka belajar, oh ini idola saya, maka saya harus menjadi seperti ini. Oleh karena itu saudara-saudara, Paulus mengingatkan kita, satu-satunya teladan dalam hidup saudara dan saya harusnya adalah Yesus. Dan di ayat pasal 1, kalau saudara jauh di dalam pasal yang 1, saudara melihat dari awal, dia mengatakan bahwa aku menasihati kamu jemaat Filipi, walaupun aku ini di dalam penjara. Tetapi nasihat ini untuk men-encourage kamu, untuk membuat kamu semangat. Supaya apa? Teladanmu, aku di penjara, tetapi Yesus tidak terpenjara. Itu pesan Paulus, saudara-saudara. Oleh karena itu, siang hari ini, saudara-saudara ya, kita mau merenungkan dalam pasal yang kedua ini. Paulus memulai dengan satu perkataan, saudara-saudara. Jadi, di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Lalu dia melanjutkan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan berikut. Saudara perhatikan. Paulus mulai ayat 2 ini, ayat pasal 2 ini dengan mengingatkan jemaat bahwa kamu, jemaat Filipi, kamu itu sudah ada di dalam Yesus Kristus. Dan inilah dasar yang dipakai untuk Paulus untuk menasihati.
Secara tidak langsung Bapak Ibu Saudara, Paulus itu ingin mengatakan begini. Karena kamu sudah di dalam Kristus, maka aku memiliki keyakinan bahwa kamu pasti akan menerima sebuah nasihat yang baik. Kenapa? Karena dalam prinsipnya, orang yang tidak betul-betul di dalam Kristus, saudara, dia tidak akan mau menerima nasihat apapun, sekalipun itu adalah nasihat yang baik. Oleh karena itu Paulus mengingatkan, di dalam Kristus, maka ketika aku menasihati kamu, aku tahu kamu adalah orang-orang yang beriman. Teladanilah Yesus. Dalam hal apa? Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat dua hal. Paulus membawa kita untuk melihat bahwa yang pertama, di dalam bagian ini, pelajaran yang pertama adalah marilah kita meniru Yesus di dalam kerendahan hati. Saudara mari perhatikan ayat 2 dan ayat 3. Ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bagian ini kita ditekankan tentang pentingnya menjaga sebuah unity di dalam gereja. Ditekankan tentang pentingnya menjaga sebuah kesatuan dan kesehatian. Itu kata kuncinya Bapak Ibu Saudara. Maka John Calvin itu, Bapak Reformasi Johannes Calvin, berkata begini, dalam gereja itu hama yang paling berbahaya adalah ada dua. Yang pertama perselisihan, yang kedua itu kesombongan. Dan ini menjadi hama saudara-saudara. Waktu orang Kristen gagal untuk merendahkan hati, maka Calvin berkata, dia akan memunculkan hama ini di dalam gereja. Lalu Calvin melanjutkan, waktu hama ini tidak disadari dan dipelihara terus di dalam kehidupan orang-orang Kristen, di dalam kehidupan seorang pelayan, maka dia akan menjadi sebuah toksik, racun yang menghilangkan damai sejahtera di tengah-tengah persekutuan. Oleh karena itu saudara-saudara, pagi hari ini ketika kita merenungkan bagian surat Filipi ini, Paulus juga mengingatkan, hati-hati tentang pride, hati-hati tentang perselisihan, hati-hati tentang kesombongan. Obat daripada itu adalah apa? Kerendahan hati. Saudara-saudara, bagaimana orang Kristen bisa belajar rendah hati? Paulus melanjutkan, dengan cara menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudara-saudara, saya percaya bagi saudara ini bukan tugas yang mudah. Dan Paulus juga menyadari itu. Tidak mudah saudara-saudara untuk menganggap orang lain itu lebih utama daripada kita, saudara. Karena kita sulit sekali dengan dosa yang menguasai kita dan kita tidak mampu untuk mematikan ego kita. Itulah sebabnya, ingat dalam pasal yang kedua ayat 1, Paulus berkata, hei, aku tahu kamu sudah berada di dalam Yesus, maka aku menasihati kamu. Saudara-saudara, bagaimana kita mampu mementingkan orang lain atau mengutamakan orang lain kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus? Itu pertanyaannya saudara-saudara. Bagaimana mungkin kita mau belajar untuk rendah hati kalau kita tidak punya kerinduan yang sama seperti Yesus menjadi rendah hati? Maka saya setuju dengan perkataan Thomas Kempis, seorang teolog saudara-saudara. Dia berkata, ajaran Yesus itu melebihi semua orang-orang kudus di dunia. Hebat. Dan hanya orang-orang yang memiliki semangat yang sejati, dia mampu memahami ajaran Yesus. Tapi yang sering kali terjadi adalah, kenapa ada banyak orang berkali-kali mendengar khotbah, berkali-kali mendengar Injil, berkali-kali mendengar nasihat, tapi mereka tidak punya kerinduan untuk menghidupi Injil dan berubah. Kenapa? Masalahnya di mana, saudara? Thomas Kempis berkata, mereka tidak punya pikiran Kristus. Dan ini selaras dengan Paulus dalam kitab 1 Korintus 2 ayat 16 berkata, tetapi kami ini punya pikiran Kristus.
Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bukankah ini sebuah ajaran yang amazing? Saya waktu membaca ini saya cuma mengatakan, wow, sungguh luar biasa firman Tuhan. Mau mengajarkan kita sesuatu saudara-saudara, bahwa kita sulit untuk rendah hati, tetapi ketika kita memandang kepada Yesus yang sudah rendah hati, yang mau mengorbankan dirinya untuk kita, apalagi yang harus kita tanyakan? Saudara-saudara, dalam dunia ini orang tuh berlomba-lomba untuk menjadi yang utama, bukan? Dalam dunia ini orang berlomba-lomba untuk menjadi, saya harus memimpin, saya harus menjadi nomor satu, sekalipun saya harus mengorbankan orang lain. Maka saudara-saudara, kita belajar dari cerita Shakespeare, saudara-saudara. William Shakespeare itu pernah menulis satu kisah dengan judul The Tragedy of Macbeth. Saudara-saudara, Macbeth diceritakan bahwa Macbeth ini adalah seorang Skotlandia. Dia adalah seorang panglima yang kuat, yang pemberani, dan suatu hari dia bertemu saudara-saudara dengan 3 orang penyihir. Lalu 3 orang penyihir itu mengatakan kepada dia, Macbeth, kamu akan menjadi raja. Suatu saat nanti kamu akan menjadi raja. Kapan waktunya? Tidak tahu, pokoknya kamu akan menjadi raja. Saudara-saudara, ramalan ini mempengaruhi pikiran Macbeth sehingga dia tidak bisa tidur. Dia selalu memikirkan hal itu dan kemudian istrinya bertanya, kenapa saya diramalkan menjadi raja? Lalu akhirnya istrinya punya niat yang jahat. Dia katakan, bunuh saja Raja Skotlandia, bunuh saja ratunya, maka kamu akan menjadi raja. Sesudah di akhir cerita, akhirnya Macbeth melakukan segala sesuatu itu. Dia membunuh semua orang, dia dinasihati, dia tidak mau mendengar, dia mengorbankan semua orang yang dekat dengan dia, dan akhirnya dia betul-betul menjadi raja, saudara. Sampai satu saat, akhirnya Macbeth mengalami akhir yang tragis. Kenapa? Karena pikirannya terganggu. Obsesinya tidak bisa dihentikan. Setelah dia menjadi raja, dia ingin lagi berkuasa, dia ingin lagi berkuasa. Akhirnya dia menjadi orang yang gila, saudara. Dan akhirnya dia mati. Saudara-saudara, pelajaran ini bagi kita mengingatkan, di saat-saat ini, saudara, orang-orang tuh banyak dilanda sindrom king wannabe, ya, untuk jadi raja, untuk jadi pemimpin. Mereka berusaha menunjukkan taringnya, saudara. Mereka berusaha menunjukkan power, kekuasaan, kegigihan. Aku loh yang benar, aku yang utama, aku yang paling benar, saudara-saudara. Tapi waktu melihat kepada Yesus, Alkitab berkata, seorang raja yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia merendahkan diri, dia turun demi manusia, demi keselamatan saudara dan saya. Saudara-saudara, bagaimana dengan gereja? Kita mau jadi gereja seperti apa, Bapak Ibu Saudara? Seharusnya firman Tuhan ini boleh menampar kita dengan keras. Apa yang kita utamakan di dalam kita mengikut Yesus? Mampukah saudara dan saya di atas kesehatian, di atas kesatuan, kita mau mengurangi ego kita, saudara, demi apa? Demi menghindari perselisihan, demi menghindari perpecahan. Kita merendahkan hati kita, saudara. Memang ini tidak mudah, tetapi ketika saya merenungkan ini, saudara, maka saya juga belajar banyak. Bahwa sebagai hamba Tuhan, saudara-saudara, kadang kami dengan rekan-rekan hamba Tuhan, kalau kami curhat tentang pelayanan, bahkan ada hal-hal yang membuat gemes begitu ya. Aduh kok begini. Tapi kemudian akhirnya kami saling mengajak. Yuk kita makan. Supaya di meja makan itu kita bisa berbicara. Dan kemudian kita bisa mendinginkan hati sekaligus mendinginkan perut kita dengan es teh. Gitu ya. Saudara, tidak mudah. Saya sebagai hamba Tuhan, saudara-saudara, mungkin sekali pendapat saya tidak diterima baik oleh majelis. Masukan-masukan, tapi perlu belajar untuk rendah hati. Karena Tuhan punya waktu, saudara. Begitu juga dengan Bapak Ibu Saudara majelis mungkin yang dipercayakan jemaat untuk mengurus gereja ini. Kita perlu belajar mengutamakan apa? Kepentingan bersama. Bukan ego kita dan bukan kekuatan kita, saudara. Begitu pula sebagai jemaat.
Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk rendah hati. Mungkin waktu kita menemukan ada ketidakpuasan di dalam pelayanan gereja, mari kita memberi masukan dengan baik. Sambil kita terus belajar rendah hati dan menerima bahwa itu bagian dari dinamika bergereja. Tidak semua orang sempurna Bapak Ibu Saudara, tetapi mari terus sambil mengawal gereja kita untuk semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Ikutilah kerendahan hati Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini, meniru Yesus di dalam kerendahan hati, tetapi juga meniru Yesus di dalam pengorbanan. Ayat 4 dan ayat 5 berkata, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dan ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Yesus Kristus. Saudara, bagi saya, waktu saya baca teks ini Bapak Ibu Saudara ya, teks ini Bapak Ibu begitu kuat untuk mengajar kita. Paulus mau mengajak pembacanya untuk melihat bahwa pusatkan segala pikiranmu. Yesus itu harus menjadi sentral hidupmu. Yesus itu harus menjadi pusat hidupmu. Maka Yesus berkata, Paulus berkata, jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Saudara, ini bicara tentang apa? Tentang berkorban. Saya mengorbankan kepentingan saya untuk apa? Untuk kepentingan bersama. Saya mengorbankan apa? Ego saya, saudara. Untuk apa? Untuk kepentingan bersama. Dan berkorban berarti, saudara-saudara, membiarkan ada pihak lain yang mengalami kemenangan. Dan itu tidak mudah. Tetapi Yesus lakukan, saudara-saudara, bagi kita. Waktu dia berkorban, ada pihak lain yang mengalami kemenangan. Siapa? Saudara dan saya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, meniru Yesus bukan perkara yang mudah. Saudara boleh berkata bahwa itu kan perkataan hamba Tuhan. Tapi sekali lagi saya mau ingatkan di dalam bagian pasal yang pertama, dalam Kristus ada nasihat. Sehingga saya percaya setiap orang yang ada di dalam Kristus menerima nasihat firman Tuhan ini dengan sukacita. Saudara-saudara, tidak mudah untuk berkorban. Kalau saudara nonton film-film akhir-akhir ini, banyak sekali tema-tema saudara tentang pengorbanan. Dan di akhir cerita tentang film-film tentang pengorbanan itu, orang yang berkorban itu dianggap sangat menolong, mulia, dan disanjung-sanjung, saudara. Dalam film Avengers, waktu Iron Man berkorban dengan snapping, mereka kemudian bersedih karena Iron Man harus mati. Tetapi ketika kita lihat kepada Yesus, saudara-saudara, maka tidak ada yang lebih besar daripada pengorbanan Yesus untuk kita. Dan satu tujuan, waktu Yesus berkorban, dia ingin mendamaikan kita dengan Allah. Prinsip ini, saudara, harus dimengerti. Waktu saudara berkorban, mengorbankan ego saudara, mengorbankan kepentingan saudara, tujuannya apa? Supaya saudara damai dengan orang lain. Kalau kita sama-sama pakai ego, yang ada hanyalah kita, saudara, berakhir pada pertikaian. Kalau sama-sama kita mementingkan kepentingan kita, saudara, maka tidak ada pendamaian, saudara. Maka kadang-kadang kita harus mengerti. Paulus berkata, jemaat di Filipi, kalau kamu mulai emosi, kamu mulai kehilangan kendali, kalau kamu mulai ingin menunjukkan powermu kepada orang lain untuk merendahkan orang lain, ingat wajah Yesus. Ingat kepada Yesus. Kenosis. Yesus mengosongkan dirinya. Saudara, itu mengosongkan diri bukan hal yang mudah. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, tetapi dia meninggalkan semua itu untuk menjadi sama seperti kita. Supaya apa? Kita berdamai dengan Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Gereja Tuhan, kita seharusnya disadarkan bahwa panggilan kita adalah membawa shalom di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah dunia. Dan harusnya masing-masing kita, Bapak Ibu Saudara, merepresentasikan wajah Yesus itu dengan baik. Tapi sebaliknya, kalau gereja, kalau kita hanya memperhatikan kepentingan sendiri,
maka sebenarnya kita sedang mengkhianati Yesus di dalam teladan kita, saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pada akhirnya dua hal ini kita belajar. Kalau kita mau meniru Yesus, tapi dari bagian ini kita belajar. Belajar untuk rendah hati, belajar untuk berkorban. Ayat 10 dan ayat 11 menutup dengan sangat indah. Allah meninggikan Yesus karena kerendahan hati Yesus. Allah meninggikan Yesus karena pengorbanan Dia yang sempurna. Dan bahkan ketika dua hal ini dilakukan, Paulus mengatakan, segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Dua hal teladan Yesus ini, saudara-saudara, ketika kita lakukan, maka Paulus berkata, orang akan melihat dan kemudian mengakui memang betul Kristus hidup di dalam dia dan dia boleh menjadi percaya. Dalam Yohanes pasal 14 Yesus berkata, ya Tuhan, ya Bapa, biarlah mereka dan aku menjadi satu, supaya Engkau dipermuliakan. Kesatuan kita, saudara-saudara, itu adalah kesaksian bagi dunia ini. Bagaimana orang di luar sana mau memuliakan Yesus kalau gerejanya saja tidak mau bersatu? Gerejanya saja, saudara, banyak sekali permasalahan pertikaian. Tapi marilah pada pagi hari ini, saudara-saudara, kita menjadi gereja yang meniru Yesus supaya Allah semakin dimuliakan melalui kehidupan kita dan gerejanya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita dalam firman-Nya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini, pada siang ini yang sudah mengajarkan kami Tuhan, bagaimana Yesus menjadi teladan kami dalam kerendahan hati dan dalam pengorbanannya yang sempurna. Walaupun kadang-kadang Tuhan menemukan kami dan bahkan sering kali Tuhan menemukan kami gagal untuk meneladani Engkau sebagai teladan kami yang sempurna. Tapi kami percaya Tuhan tidak pernah gagal untuk terus membimbing kami, membentuk kami. Bahkan hati kami yang keras perlahan-lahan Tuhan lembutkan, supaya firman-Mu menjadi nyata dalam hidup kami. Hamba-Mu Tuhan sudah selesai berbicara, tetapi hamba percaya Allah Roh Kudus akan terus meneguhkan firman-Mu dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi setiap kita menjalani hari-hari kita ke depan. Mari kita akan persiapkan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan umum dan persembahan khusus. Dan persembahan khusus ditujukan untuk pelayanan misi dan juga ada di kotak untuk pembangunan. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita angkat pujian Kidung Jemaat 363, bagi Yesus kuserahkan. Baginya kakiku mengikutnya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Mataku memandang Yesus,
Ya Yesus, sejak memandang. Ya sejak memandang. Mari bersama-sama, oh betapa mengagumkan Maharaja semesta. Oh, betapa mengagumkan Maharaja semesta, mau memanggilku sahabat, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Nyanyikan baitnya yang pertama. Saya undang jemaat berdiri. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semua. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Dengan kasih, Pak Hendrik Sam akan bawa kita dalam doa persembahan. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu pemilihan majelis ya, Bapak Ibu, yang ada di tangan Bapak Ibu, kertas kuning ataupun putih yang Bapak Ibu sudah dapat hari ini terakhir untuk dimasukkan bakal calon majelis. Jadi di situ ada poin yang keempat, informasi pemilihan. Poin yang pertama adalah majelis yang sudah melewati masa jabatan 2 periode yang tidak dapat dipilih lagi. Jadi Bapak Ibu tidak bisa memasukkan nama mereka lagi di lembar ketiga ya. Lalu yang bagian poin kedua itu adalah majelis yang telah selesai masa jabatannya namun masih bisa dapat dipilih kembali. Bapak Ibu bisa memilih nama yang ada di situ atau memasukkan namanya boleh. Lalu yang ketiga Saudara, itu tidak dapat dipilih atau tidak bisa diberikan bakal calon majelis karena mereka masih menjabat. Yang ketiga, majelis masih menjabat yang tidak dipilih. Jadi jangan namanya ada lagi di lembaran ketiga karena mereka masih menjabat dalam 1 tahun lagi ke depan.
Jadi yang ibu bapak ibu ingin memilih poin yang kedua, dan jika bapak ibu melihat ada pribadi yang layak untuk menjadi bakal calon majelis, bukan karena dia sahabat kita, tetapi melihat bahwa imannya bertumbuh, lalu dia adalah beban pelayanannya ada, ya. Lalu bapak ibu melihat bahwa kehidupannya adalah hidup yang takut akan Tuhan. Nah, silakan memasukkan namanya di dalam bapak ibu bakal calon majelis. Nanti kita di bagian yang lembaran ketiga, ya. Bapak Ibu bisa memasukkan 10 nama, lebih dari 10 kami anggap itu batal, tetapi kurang dari 10 itu boleh, ya. Nah, Bapak Ibu yang agak kesulitan mungkin dengan pulpen dan sebagainya, majelis telah menyediakan di meja paling depan, dan hari ini terakhir dikumpul, Bapak Ibu bisa lepas dari lembaran itu lalu memberikannya atau menaruhnya di kotak yang telah tersedia di depan. Kalau Bapak Ibu rindu lagi mau bawa pulang, mau pikirkan, mau didoakan boleh, tapi bawa lagi ibadah yang keempat sebentar, ya. Setelah ibadah 4 kotaknya masih ada di depan, ya. Jadi waktunya sampai selesai ibadah yang keempat. Kalau kurang lagi mau bertanya silahkan nanti sebentar, ya, setelah ibadah. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kami menyapa bagi Bapak Ibu mungkin yang baru pertama kali hadir dalam ibadah yang kedua ini. Supaya kami lebih mengenal, boleh mengangkat tangan. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Silakan. Tidak apa-apa, saya tidak menggigit. Oh, ada ya. Oke, selamat datang. Selamat datang beribadah bersama-sama dengan kami, ya. Tuhan memberkati. Kalau jika belum ada tempat beribadah yang tetap, kami rindu bisa bersama-sama dengan kami di dalam ibadah ataupun komisi yang ada. Kita akan mendengarkan warta jemaat, disilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita boleh terberkati melalui pelayanan firman Tuhan pada hari ini. Berikut kita akan mendengarkan Warta Gereja edisi Minggu 17 September 2023. Hamba Tuhan, majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada pribadi-pribadi yang berulang tahun dalam minggu ini, serta selamat berbahagia kepada keluarga-keluarga yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Hari ini Evangelis Wesley Matias sedang melayani di Pos PI Masarah. Hari ini Pendeta Jan Fik Lumintang melayani di GKKA Donggala. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Majelis hamba Tuhan dan segenap jemaat mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Ibu Marta Magdalena Abu, tante terkasih dari Bapak Alexander Abu pada hari Jumat 15 September 2023 di Rumah Sakit BK. Tuhan Yesus memberikan penghiburan sejati bagi keluarga yang ditinggalkan. Hari ini Bapak Henry Osieto dan Pendeta Krisni sedang berada di Makassar menghadiri perayaan ulang tahun ke-100 GKI Makassar. Telah dibuka kelas katekisasi. Bagi jemaat yang akan mengikuti harap segera mendaftar di tata usaha gereja setiap jam kerja. Diingatkan kepada seluruh jemaat untuk mengisi nama bakal calon majelis pada lembar yang telah disediakan. Selanjutnya diisi dan dimasukkan dalam kotak pemilihan majelis di depan gereja. Lansia GKI Kanu. Aku senang, aku sehat, aku sayang.
Demikianlah Warta Gereja edisi minggu ini. Untuk informasi selengkapnya, jemaat dapat baca di buletin yang telah tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikianlah Warta Tayang. Disampaikan yang terakhir, Bapak Ibu yang minggu lalu sudah memesan basar Komisi Remaja, telah tersedia di halaman Gamaliel ya, di bawah tangga Gamaliel. Jadi basarnya bisa diambil di situ. Yang belum bayar tolong dibayar. Oke, mari saya undang kita berdiri. Mari sapa kiri dan kanan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Berkati. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Yesus Kristus serta persekutuan dari Roh-Nya yang kudus menyertai, membimbing, menolong engkau sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali, silakan mengambil saat teduh ibadah selesai. Tuhan memberkati.